Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, di pagi hari menjelang siang ini kita bertemu dalam bidang studi IPS. Tentunya yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya berkat rahmatnya alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun lewat media online seperti ini. Selawat beserta salam selalu kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaat dari beliau sampai di akhir yaumil kiamah. Baik anak-anakku sekalian, pada kali ini Ibu akan membahas bidang studi IPS, yaitu kelas 9 dalam KD 1 sub bidang studi 2, yaitu tentang interaksi antar benua di dunia. Tentunya anak-anakku sebelumnya sudah mempelajari tentang benua dan samudera dari 5 benua tersebut, baik dalam letak geografis, kependudukan, keanekaragaman hayati dan budaya pada di setiap benua. Namun pada kali ini Ibu tidak membahas itu lagi, tapi Ibu akan membahas tentang interaksinya di antara 5 benua yang ada di dunia. Tentunya ini ya ada yang akan Ibu bahas tentang bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan mobilitas penduduk. Baik anak-anakku, sebelum Ibu membahas satu persatu dari bidang-bidang tersebut, mungkin ada kalanya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ruang dan yang dimaksud dengan interaksi. Ya. Ruang adalah suatu tempat yang ada di permukaan bumi dan digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal, baik secara keseluruhan atau sebagian. Ruang di sini bisa termasuk udara, lapisan atmosfer bumi, bahkan mencakup perairan yang ada di bawah permukaan bumi. Sementara interaksi yaitu cara untuk mengelola ruang tersebut yang ditinjau dari potensi dan keterkaitan antar ruang satu dengan ruang yang lainnya di sekitarnya. Keterkaitan yang dimaksud di sini dapat dilihat secara fisik maupun non-fisik. Sementara bentuk interaksinya itu bisa berbentuk mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Jadi artinya di sini bahwa penduduk di seluruh dunia, baik itu dari beberapa benua, dari 5 benua tersebut, itu pasti akan terjadi interaksi. Dalam hal ini tentunya interaksi sudah skup yang besar karena sudah mencakup dari berbagai benua. Baik anak-anakku, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu interaksi antar benua di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi tentunya ini mencakup intensitas dari hubungan antar negara di bidang ekonomi dalam rangka mengatasi kelangkaan dan kebutuhan di setiap negara yang berbeda. Adapun fungsi kerjasama di bidang ekonomi tentunya banyak hal juga dan juga dampaknya. Yang pertama, meningkatkan aktivitas perekonomian antar negara. Yang kedua, meningkatkan taraf kesejahteraan negara. Yang ketiga, terjalinnya hubungan baik antar negara dan juga memperluas daerah pemasaran. Yang kelima, meningkatkan devisa negara. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, meningkatkan aktivitas perekonomian antar negara. Kita ketahui bahwa setiap negara perekonomiannya pasti berbeda. Yang jelas di sini kita bisa contohkan negara maju dan berkembang. Negara maju, tingkat perekonomiannya itu akan lebih tinggi. Pendapatan per kapita dari negara-negara maju tersebut pastinya tinggi. Sementara negara berkembang, pendapatan atau tingkat per kapitanya itu rendah. Ini satu bukti menunjukkan bahwanya adanya perbedaan antar negara tersebut. Di mana ke posisi negara-negara maju maupun negara-negara berkembang tersebut? Biasa kita menyebut negara-negara utara itu termasuk negara-negara maju, sementara selatan itu termasuk negara berkembang. Keterkaitannya di sini antara negara dan maju itu saling mengisi. Inilah yang disebut dengan
interaksi. Katakan contoh Indonesia. Mungkin ini sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa Indonesia seringkali mendapatkan kucuran dana dari IMF dan dari Bank Dunia dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk contoh interaksi, ya, bahwasannya Indonesia sebagai negara berkembang itu mendapat suplai bantuan dari negara maju. Tentunya ini dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan di negara Indonesia. Entah itu meminjam dana dan lain sebagainya. Seperti itu contoh yang paling kecil. Namun demikian sebaliknya, mungkin negara-negara Eropa yang notabene ya dari sejak zaman dahulu selalu mendapat suplai rempah-rempah dari Asia. Nah, ini kan berarti bahwa Eropa membutuhkan negara Asia untuk suplai rempah-rempah, sehingga terjadilah hubungan interaksi. Ini salah satu contoh dalam bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, meningkatkan taraf kesejahteraan negara. Atau dalam arti ini memunculkan peluang usaha baru yang dapat diciptakan. Apa saja sih peluang usaha baru? Contoh yang paling nyata, real. Di Indonesia, mungkin dahulu kita belum banyak mengenal itu Kentucky, ya, di mana makanan-makanan siap saji, fast food itu sudah berkembang biak di Indonesia, bahkan tumbuh dengan suburnya di Indonesia. Itu adalah salah satu bentuk peluang usaha baru, sehingga di di dalam Kentucky dan lain sebagainya itu menyedot banyak karyawan. Ini merupakan peluang. Dari mana Kentucky dan makanan-makanan siap saji seperti itu? Itu adalah salah satu yang kita datangkan atau kita mengadopsi dari luar. Ya. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kita harus mengadopsi? Ini adalah salah satu bentuk kerjasama yang pertama. Yang kedua, kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita stuck, tidak mengikuti era perkembangan zaman, mungkin kita akan tertinggal, terutama dalam bidang ekonomi. Seperti itu. Ya, jadi dengan adanya masuknya usaha-usaha dari luar itu atau kerjasama kita dengan pihak asing, itu akhirnya menimbulkan satu peluang atau pekerjaan baru bagi penduduk Indonesia. Yang ketiga, terjalinnya hubungan baik antar negara, ya terutama dalam bidang kerjasama ekonomi. Sudah pasti dengan kita berinteraksi, dengan kita menjalin hubungan baik itu dengan adanya satu peluang bisnis itu menambah atau mempererat hubungan. Kan Indonesia ya baik itu hubungan internasional, bilateral, ya regional, itu pasti akan tercipta. Yang keempat, memperluas daerah pemasaran. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Satu usaha atau satu negara yang mempunyai suatu usaha dalam bidang ekonomi tidak mungkin kalau tidak mempunyai satu tempat untuk pemasaran atau daerah pemasaran. Katakan Indonesia kaya dengan hasil hutan, Kalimantan, ya, hasil tambang, timika dan lain sebagainya. Tidak mungkin kalau kita tidak ekspor. Selain kita pakai untuk usaha kita sendiri, tentunya hal ini kita ekspor untuk menambah devisa. Itu kemana? Tentunya ke negara-negara yang membutuhkan. Contoh seperti halnya rempah-rempah kita ekspor ke Eropa, gitu. Kayu lapis, kayu jati dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya. Mungkin negara Jepang. Siapa yang tidak kenal dengan Jepang, dengan otomotifnya? Ini sudah bukan rahasia lagi bagi Indonesia bahwa Indonesia itu adalah mungkin negara nomor satu yang sangat konsumtif, terutama dalam bidang otomotif, ya, yang dibuat oleh Jepang, ya. Selalu kita membeli produk-produk dari Jepang. Mungkin ya, kalau saja katakan Indonesia stop tidak membeli produk-produk dari Jepang, hilangkan daerah atau tempat pemasaran beliau. Nah, ini artinya saling mengisi seperti itu. Dan yang terakhir, meningkatkan devisa negara. Sudah pasti ya, dengan adanya kita ekspor impor suatu barang itu akan menambah devisa suatu negara.
Baik itu interaksi antar benua di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua di bidang politik. Ya. Di bidang politik ini interaksi dalam bidang politik ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan keharmonisan bangsa. Interaksi ini dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama bilateral, regional maupun internasional. Ya. Tentu saja interaksi dalam bidang politik ini sangat dibutuhkan karena tanpa adanya jalinan politik di antar negara-negara benua tersebut atau tidak mungkin kita bisa menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi. Jadi saling mengisi. Ketika kita menjadi anggota PBB, katakan satu organisasi yang besar, kita menjalin hubungan politik pastinya di situ. Nah, dengan adanya hubungan politik kita bisa akhirnya memasarkan hasil produk kita kepada negara-negara yang memang notabene menjadi kawan atau mitra dagang bagi Indonesia. Oke, kerjasama dalam bidang politik ini bisa mencakup kerjasama bilateral, regional maupun internasional. Kerjasama bilateral ini terjadi biasanya dalam dua negara. Skupnya terbatas, yaitu dalam dua negara, katakan misalnya Indonesia dengan Jepang, ya seperti tadi pemasaran bidang otomotifnya Jepang ke Indonesia, ya, atau kerjasama pendidikan antara Indonesia Korea Selatan, kita bisa saling pertukaran pelajar ataupun tenaga pendidik. Kemudian kerjasama perdagangan Indonesia dengan Cina, itu bahkan dari dulu, dari tahun 1500 sebelum Masehi kita sudah menjalin hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Cina. Ya. Kemudian kerjasama bidang pertanian Indonesia dengan Thailand, itu terjadi ekspor impor, baik itu beras, ya, gula dan lain sebagainya. Ini hanya skupnya di dalam dua negara. Kemudian bagaimana yang kerjasama regional? Kerjasama regional ini tentunya lebih dari dua negara, namun hanya dalam satu region saja, ya, di mana kerjasama ini dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Ya, tujuannya, ya, sesuai dengan kepentingan masing-masing negara tersebut. Namun secara umum untuk memajukan negara-negara yang berada di dalam satu kawasan atau wilayah. Contoh, ASEAN. Banyak sekali kerjasama yang ada di dalam negara-negara ASEAN atau negara-negara Asia Tenggara, bidang ekonomi, politik, ya, budaya, ya, itu terjadi. Atau Melanesian Spearhead Group, ya, ini juga organisasi yang berkontakan negara-negara yang berlatar belakang budaya Melanesia. Atau APEC, Asia Pasifik. Jadi dalam kawasan-kawasan khusus region tersebut, entah itu Asia Tenggara, Asia Pasifik, nah, itu atau masyarakat ekonomi Eropa, itu bentuk kerjasama regionalnya. Dan yang terakhir ini adalah kerjasama internasional. Ini adalah bentuknya lebih atau skupnya lebih luas lagi untuk internasional ini, ya. Ini biasanya dilakukan oleh negara-negara, seluruh negara-negara di dunia. Mungkin kita kenal dengan PBB, di mana di dalam PBB ini banyak sekali organisasi yang tercakup di dalam, seperti ILO, UNESCO, UNICEF, WHO, dan lain sebagainya. Ya, itulah tadi bentuk kerjasama dalam bidang politik, baik itu bilateral, regional, maupun internasional. Baik, untuk yang ketiga, yaitu interaksi antar benua di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya ini tidak lain mencakup manusia atau masyarakatnya. Kita ketahui bahwa manusia itu homo hominus socius. Manusia sebagai makhluk sosial. Tidak akan bisa manusia hidup tanpa ada bantuan dari makhluk lain atau dari manusia lain. Saling membutuhkan. Itu, ya. Oleh karena itu di antar benua pun sudah pasti, ya. Jadi interaksi antar benua di bidang sosial ini terkait oleh manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
dalam pergaulan di masyarakat. Ini juga terjadi dalam skala besar, yaitu dalam benua. Ya. Adapun contoh interaksinya, ya meningkatkan kerjasama, mengembangkan sumber daya manusia, menanggulangi masalah kependudukan, membangun sosial pada kesejahteraan penduduk, memberi bantuan kepada negara dengan masalah kemanusiaan. Nah ini, ya mungkin ada beberapa item yang perlu Ibu bahas. Ini yang pertama, mengembangkan sumber daya manusia. Interaksi antar benua di bidang sosial ini salah satunya yaitu mengembangkan sumber daya manusia. SDM ini sangat perlu, terutama bagi negara-negara berkembang. Ya, karena notabene negara-negara berkembang itu bukan berarti negara yang miskin. Contohnya Indonesia. Ya, luas wilayah kita ini dipenuhi dengan potensi-potensi alam yang sangat banyak dan subur. Dan sangat berpotensi untuk kita kembangkan. Namun satu kendala kita yaitu apa? Sumber daya manusia. Ibu tidak mengatakan sumber daya manusia orang-orang Indonesia itu jelek ya. Namun sumber daya manusia di Indonesia itu banyak. Namun masih banyak juga yang belum berkompeten. Oleh karena itu perlu ada peningkatan. Nah, dalam hal ini ketika terjadi hubungan ya, kerjasama dengan negara-negara di luar, inilah satu kesempatan bagi kita untuk kita memberi kesempatan bagi orang-orang Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia untuk bisa menggali ilmu, ya kemana? Ke negara tetangga, ke negara Jepang dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mengasah terus keterampilan dan pengetahuan dia, untuk nantinya tentunya bisa dikembangkan di Indonesia. Ini ya salah satu contoh kerjasama untuk mengembangkan sumber daya manusia, sehingga ke depan kita tidak lagi harus selalu mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari luar. Cukup tenaga ahli yang ada di Indonesia. Kita sudah punya sumber daya manusia yang berkualitas, gitu. Ya, dengan kita menjalin hubungan kerja sama. Kemudian mungkin satu hal lagi yaitu membangun sosial dan kesejahteraan penduduk dengan pendapatan rendah. Nah ini mungkin dalam kerjasama, terutama dalam kerjasama internasional tadi ya, di dalam PBB itu kan ada UNICEF dan lain sebagainya. Artinya di sini dalam kerjasama bidang sosial ini, badan PBB ini sangat tanggap, terutama dalam bidang kemanusiaan ya, di mana banyak sekali bantuan-bantuan itu yang dikucurkan kepada negara-negara yang memang membutuhkan. Misalnya sedang terjadi bencana ya, di negara tersebut, atau perang di negara tersebut, itu pasti kita mendapatkan bantuan ya. Mungkin hanya 2 poin saja yang Ibu bahas dalam bidang sosial. Kita lanjut kepada dalam bidang pendidikan, interaksi antar benua di bidang pendidikan. Kerjasama dalam bidang pendidikan sangat perlu. Ini sangat berpengaruh untuk kemajuan suatu bangsa. Fungsinya meningkatkan kualitas pendidikan, sumber daya manusia, merubah sudut pandang manusia, perbaikan sistem pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Nah, dari judulnya saja meningkatkan atau interaksi ya, dalam bidang pendidikan ini, kita sudah punya mindset ke sana. Mau bagaimanakan sumber daya manusia yang ada di setiap negara tersebut. Mungkin lebih kita garis bawahi adalah bagi negara-negara yang berkembang. Jangan sampai kita di negara-negara berkembang ini selalu tertinggal dengan negara-negara maju. Apa sih yang perlu kita tingkatkan? Oke, kondisi alam kita sudah subur makmur, tinggal kita mengolahnya. Ayo, manusia-manusia yang berkualitas yang bisa mengolah sumber daya alam tersebut. Nah, inilah perlu maka kita jalin ya dalam bidang pendidikan. Boleh pertukaran pelajar, mungkin dalam hal ini misalnya tentang ada di sini beasiswa seni dan budaya Indonesia. Itu kita kerjasama dengan luar negeri, ya, entah itu dengan Jepang dan lain sebagainya. Itu dalam bidang seni. Belum lagi dalam bidang tenaga pendidikan, ya.
Seringkali mungkin kita dengar adanya pertukaran pelajar dengan Malaysia, dengan Singapura, dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, bahkan kadang pemerintah, ya terutama pemerintah Indonesia itu selalu membuka peluang bagi tenaga pendidik, juga bagi siswa-siswi yang memang mempunyai satu kelebihan untuk bisa mendapatkan beasiswa untuk belajar ke luar negeri, tentunya dalam rangka untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih di sana dan untuk menjadi oleh-oleh untuk dikembangkan di negaranya tersebut. Seperti itu. Ya, diantaranya pertukaran tenaga pendidik, pertukaran siswa atau mahasiswa ke luar negeri, dan pemberian beasiswa. Itu adalah suatu bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Berikutnya adalah interaksi antar benua di bidang mobilitas penduduk. Ya, dalam bidang mobilitas penduduk, dari judulnya saja kita lihat mobilitas penduduk itu memang tidak pernah stuck. Selalu bergerak. Manusia itu pasti selalu bergerak dalam rangka itu tadi memenuhi kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Fungsi dari interaksi antar benua di bidang mobilitas penduduk ini ya, yang pertama adalah adanya arus migrasi internasional. Yang kedua, adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam mendukung pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan wisatawan asing dalam bidang pariwisata. Ini tidak terlepas dari kata-kata migrasi, transmigrasi, ya, ruralisasi dan lain sebagainya. Emigrasi. Karena dalam interaksi antar benua di bidang mobilitas penduduk ini pastinya ada satu mobilitas, entah itu tadi Ibu katakan adanya pertukaran pelajar dari Indonesia ke Jepang atau sebaliknya, ini sudah terjadi mobilitas. Atau khusus dalam satu wilayah, misalnya khusus Asia ataupun ke Eropa, ini sudah terjadi mobilitas. Atau antar pulau ini juga sudah terjadi mobilitas. Ini sangat penting. Ya. Karena apa? Karena penduduk itu Ibu katakan tadi perlu dan sangat butuh pengetahuan, ya, kerjasama dengan negara-negara lain. Ya, di samping kita juga dalam bentuk kerjasama ini kita juga bisa memperkenalkan budaya-budaya kita ke luar negeri. Ya, tentunya dalam mobilitas penduduk ini ada dampak positif dan negatifnya karena terjadi migrasi, emigrasi, ruralisasi dan lain sebagainya. Ya, diantaranya dampak positifnya itu apa? Kebutuhan tenaga kerja di kota terpenuhi. Misalnya di Indonesia butuh tenaga asing, itu bisa dikirim. Atau sebaliknya, Jepang butuh tenaga buruh, kita kirim dari Indonesia. Itu terjadi mobilitas. Meningkatkan taraf hidup penduduk desa. Ya, dengan adanya satu kerjasama tadi dalam bidang pendidikan, banyak mungkin pemuda-pemuda yang ada di kampung ataupun di desa itu bisa datang ke kota-kota besar untuk belajar, ya, menimba ilmu untuk bisa dikembangkan di desanya. Mengurangi pengangguran penduduk desa. Ya, dengan adanya mobilitas, ya, dari katakan tadi bahwa penduduk-penduduk di desa atau pemuda-pemuda yang ada di desa itu bisa pergi ke kota-kota besar, katakan Jakarta. Ya, dia menggali ilmu di desa atau dia mendapat satu keterampilan sehingga dia bisa kembangkan di desanya, itu menjadi satu peluang untuk menarik tenaga kerja, meningkatkan aktivitas perekonomian kota. Kemudian dampak negatifnya ini tentunya apa? Tenaga kerja di desa berkurang. Ya, ini sudah hal yang sangat umum, bukan rahasia lagi ya. Kadang-kadang orang lebih memilih ke kota-kota besar. Kenapa? Ya, beranggapan bahwasanya kota itu menjamin seluruh pekerjaan ada di sana. Sehingga orang-orang yang ada di desa berbondong-bondong pergi ke kota. Ternyata sampai di desa sampai di kota tidak sedemikian yang diharapkan. Kalau memang orang tersebut tidak punya skill atau kemampuan tersendiri, gitu. Ini dampak negatifnya. Hanya berbondong-bondong saja ke kota, namun dia tidak membekali dirinya. Akhirnya apa? Terjadi penumpukan pengangguran di kota-kota besar.
Kemudian perkembangan aktivitas pertanian berkurang. Itu tadi, banyak pemuda-pemuda desa atau orang-orang yang ada di desa maupun kampung berbondong-bondong ke kota. Akhirnya apa? Lahan pertanian yang harusnya digarap untuk dia memenuhi kebutuhan katakan pokoknya, itu ditinggalkan demi untuk dia mendapatkan pekerjaan di kota. Seperti itu. Akhirnya lahan-lahan pertanian itu terbengkalai. Kemudian pemukiman kumuh di kota bertambah. Itu tadi, datang ke kota tanpa membawa bekal yang cukup, tidak mempunyai scale yang cukup, akhirnya hanya menjadi sampah di kota-kota besar. Kalau ibu sering menyebutnya dia adalah apa? Rombongan gembel. Nah itu ya. Kenapa? Ya itu tadi, dia datang dari desa ke kota, dia tidak punya persiapan apa-apa, sampai di kota dia bingung mau ngapain, akhirnya tidurlah di pinggir-pinggir jalan. Seperti itu kira-kira. Yang terakhir adalah menambah kemacetan kota. Udah pasti. Banyaknya penduduk dari desa ke kota, katakan, itu sebenarnya menambah PR ya bagi kota Jakarta terutama ini. Ya. Karena dengan penduduk yang semakin bertambah, tentu saja mobilitas penduduk di kota ini semakin ruwet. Ya. Sudah pasti kemacetan di kota itu akan bertambah. Ya, itu tadi 5 ya bentuk kerjasama antar ruang yang ada di benua. Tentu saja dari bentuk kerjasama atau interaksi antar ruang di antar benua ini berdampak positif dan negatif. Ya, dampak positifnya yaitu kebutuhan tenaga kerja di kota terpenuhi, ya. Kemudian taraf penduduk desa itu meningkat, mengurangi pengangguran, meningkatkan aktivitas perekonomian kota. Itu untuk dampak positif. Dan dampak negatifnya, tenaga kerja di desa berkurang, perkembangan aktivitas pertanian berkurang, dan semakin menambah kemacetan di ibu kota atau di Jakarta. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam materi interaksi antar ruang benua di dunia. Terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.